Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa, hari ini kita memasuki satu bulan yang luar biasa. Bulan yang di dalamnya penuh dengan rahmat, penuh dengan barakah, penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah bulan Ramadan. Pada tahun ini kita masuk di tahun 1443 Hijriah. Allah telah memberikan berbagai macam keluasan apapun kepada kita, anugerah, rezeki, kesehatan, dan lain sebagainya. Karena itulah maka yang harus kita pahami dari fadilah Ramadan adalah ada beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa Ramadan memiliki fawaid ar-ruhiyah, faedah ruhiyah. Orang yang berpuasa Ramadan akan senantiasa memiliki sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia akan terbiasa dengan melaksanakan berbagai macam ibadah, mulai dari qiyamul lail, salat tarawih, tilawatul Quran atau membaca Al-Quran, dan berbagai macam akidah yang lain yang Allah sunahkan untuk dilaksanakan di bulan Ramadan, dan Allah akan melipat gandakan pahala selama bulan Ramadan. Orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka Allah akan lipat gandakan seluruh amalnya sejak dari 10 hingga 700 kali lipat, yang karenanya lah maka menjadi satu keberuntungan bagi kita yang mendapati Ramadan di tahun ini, tahun 1443 Hijriah. Karena itu manfaatkanlah momentum Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Allah mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka puasa yang kita lakukan pada hakikatnya sebuah upaya untuk kita menjadi semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kita mendekat kepada Allah. Takwa dalam artian kita semakin memiliki sifat pasrah kepadanya. Takwa dalam artian kita senantiasa memiliki hubungan ta'riful qulub kepada Allah Subhanahu wa taala yang kuat, dan melalui berbagai macam aktivitas agenda ruhiyah selama bulan Ramadan, baik berupa qiyamul lail, tilawatul Quran, dan berbagai macam agenda yang lainnya yang akan mendukung faidah ruhiyah seperti yang kita masukkan tadi. Yang kedua adalah ada faedah ijtimaiyah, ada faedah sosial. Manfaat sosial akan kita dapatkan ketika seseorang melakukan puasa. Orang yang melakukan puasa, ia akan merasakan sesuatu yang dirasakan oleh saudara kita yang miskin, yang papa, yang membutuhkan. Di antara kita mungkin ada yang tidak makan, tetapi tidak makan kita mungkin berbatas waktu, hanya sekian jam, ya. Atau bahkan ketika hari puasa pun kita mungkin begitu merasakan kelaparan, tapi kita meyakini bahwa ketika maghrib menjelang kita pun akan sudah siap dengan berbagai macam hidangan. Tetapi orang-orang miskin, mereka yang fakir, mereka tidak tahu kapan mereka akan berbuka. Nah, karena itulah setidaknya puasa yang kita lakukan akan membina mental kita, memiliki sifat empati dan simpati kepada sesama, merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang berkebutuhan, yang miskin dan papa. Nah, karena itulah orang yang melaksanakan puasa biasanya akan terdidik jiwanya untuk memiliki rasa tenggang rasa, memiliki jiwa keprihatinan kepada sesama, dan inilah yang benar-benar diharapkan dalam rangka memperkuat ukhuwah
kaum muslimin. Para pemirsa, Nabi SAW telah mengingatkan bahwa la fadla li arabiyyin wala ala a'jamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan, tidak ada keutamaan antara orang Arab dengan yang bukan orang Arab kecuali ketakwaan. Maka puasa yang kita lakukan akan menjadikan kita memiliki sifat egalitarianisme, sifat kesepadanan. Yang kaya tidak merasa sombong dan merendahkan yang miskin, dan yang miskin pun juga tidak akan rendah diri dan merasa minder terhadap yang kaya. Karena kita semua bersaudara, kaum muslim adalah orang-orang yang dipersaudarakan dengan akidahnya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Orang mukmin itu adalah seorang yang bersaudara. Karena itu damaikanlah di antara mereka. Dan puasa yang kita lakukan melatih kita untuk memiliki jiwa kesetiakawanan, jiwa kesepadanan dengan sesama masyarakat. Dan yang ketiga, ada fawaid sihhiyah, ada faedah kesehatan yang dilakukan oleh orang yang berpuasa. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, sumu tasihu, berpuasalah kalian, maka kalian pun akan sehat. Maka ketika seseorang membiasakan dirinya berpuasa, ibarat dalam ilmu kedokteran ada proses detoksifikasi, proses mengeluarkan racun, proses menghentikan dari berbagai macam asupan yang mungkin tidak berguna bagi tubuh kita, dan kemudian akan di-cleaning, akan dibersihkan, dan jadilah orang yang berpuasa, orang yang sehat secara jasmani. Jasmani kita, tubuh kita, raga kita adalah tempat di mana ruh dan nyawa kita bertengger. Bagaimana mungkin kita bisa beramal dengan baik? Bagaimana mungkin kita bisa qiyamul lail dengan khusyuk dan tawadhu? Bagaimana mungkin kita bisa tilawatul Quran dengan syahdu tanpa kita memiliki stamina fisik yang paripurna? Puasa adalah salah satu upaya kita untuk memperkuat jasad kita, karena kesehatan fisik menjadi penting dalam rangka kita bisa melaksanakan agenda-agenda kebaikan di masa yang akan datang. Karena itulah maka puasalah, karena dengan puasa sesungguhnya orang akan terlatih untuk melaksanakan kebaikan. Dengan berpuasa orang akan terlatih untuk menghindarkan dari asupan-asupan yang tidak bermakna bagi tubuh. Dengan berpuasa orang akan terbiasa memiliki sifat kesetiakawanan kepada sesama. Karena itu kepada para kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengajak kepada kita sekalian dan kepada diri kami sendiri, marilah kita kokohkan jiwa kita. Kita istiqomahkan amal kita untuk melaksanakan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan 1443 Hijriah ini. Imam An-Nawawi rahimahullah pernah menukil satu bab khusus bahwa al-a'mal bi khawatimihi, bahwa amal seseorang itu sesungguhnya tergantung dari akhirnya. Kalau akhir kehidupan dia baik, maka dia disebut dengan husnul khatimah. Kalau akhir kehidupan dia jelek, maka dia disebut dengan su'ul khatimah. Tetapi seseorang tidak mungkin akan bisa berharap menjadi husnul khatimah kecuali ia membiasakan amaliyah kesehariannya dengan pembiasaan-pembiasaan kebaikan. Orang yang terbiasa hanya melakukan akidah-akidah, aktivitas-aktivitas di pasar misalnya, tanpa dia kenal sholat, tanpa dia kenal ibadah, tanpa kenal Tuhannya, maka ia pun akan mengakhiri kehidupannya di pasar. Orang yang membiasakan rutinitas kesehariannya dengan bepergian, melancong ke sana kemari, dari satu tempat ke tempat yang lain, ia pun akan mengakhiri kehidupannya pada saat ia sedang bepergian. Tetapi kalau kita membiasakan aktivitas kita dengan ibadah, dari satu ibadah ke ibadah berikutnya, maka kita yakini dan kita berharap semoga akhir kehidupan kita pun juga dalam rangka beribadah, dan ibadah itulah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah manusia dan jin diciptakan kecuali untuk menyembah, untuk beribadah, merendahkan diri kita kehadirat Sang Penguasa, Sang
pencipta alam raya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puasa serta berbagai macam agenda yang ada di dalamnya melatih kita untuk senantiasa membiasakan kebaikan-kebaikan itu, untuk senantiasa mengistiqomahkan amal kita itu, yang dengan istiqomahnya amal kita berharap kita akan mengakhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah. Para pemirsa, kita semua berharap untuk bisa menjadi yang terbaik. Karena itu mulailah kebaikan itu dari diri kita. Tetapi kita tidak ingin masuk surga sendirian. Karena itu ajaklah anak, istri, keluarga, orang-orang yang berada di bawah ampuan kita untuk melaksanakan kebaikan sebagaimana kebaikan itu kita lakukan. Kita tidak menginginkan kita membiasakan membaca Al-Quran sendirian, tetapi kita ingin bahwa anak-anak kita juga terbiasa membaca Al-Quran. Karena itu bacalah Al-Quran, lalu ajaklah keluarga kita, ajaklah istri, suami, anak-anak kita untuk membaca Al-Quran sebagaimana kita telah membiasakan membaca Al-Quran. Kita ingin rutin untuk melakukan Qiyamul Lail, tapi hendaknya kita juga mengajak anak-anak kita, mengajak istri, mengajak suami, mengajak orang-orang di bawah ampuan kita untuk melaksanakan kebaikan sebagaimana yang sudah kita lakukan. Dan kita ingin masuk surga secara bersama-sama. Wasiqal ladzina amanu ilal jannati zumara. Karena nanti orang-orang mukmin akan digiring bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berrombong-rombong. Dan semoga Allah merahmati kita sekalian, menjadikan Ramadan 1443 Hijriah ini sebagai momentum kita untuk berubah, momentum kita untuk berbenah meningkatkan kekuatan ruhiyah kita, berbenah meningkatkan kepedulian sosial kita, berbenah untuk memperbaiki kualitas fisik kita, yang karenanya kemudian semakin lama kita akan semakin baik, dan semakin baik. Semoga Allah merahmati kita sekalian. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.